Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Ya. Apa yang membuat beda? Metodologinya. Seperti Yang membuat beda kan hanya tempat sembahyangnya, cara ibadahnya. Dan lagi pula, yang nggak bisa dilihat dari agama. Begitu ya? Iya, agama itu pintu bagi yang. Dan pintu itu sudah yang lewati. Ya. Gitu. Yang bukan penjaga pintu. Ya, dia hanya pintu. Seperti agama-agama yang lainnya juga pintu saja. Si pembuat pintu beda-beda, warna pintu beda-beda, bentuk pintu beda-beda. Tapi kalau udah masuk ke dalam sama. Cuma banyak orang yang belum bisa masuk ke dalam. Ya. Mereka hanya senang mempelajari pintu yang satu, mempelajari pintunya sendiri-sendiri dan merasa pintunya sendiri yang paling benar, paling baik. Ya. Dan menganggap pintunya sendiri yang menuju Tuhan, yang lain tidak. Ya. Mereka belum pernah masuk sama sekali. Hanya sibuk mempelajari pintu, siapa yang bikin pintu, dan sibuk menjaga pintunya. Seperti anjing-anjing penjaga pintu yang galak-galak. Ya. Kalau yang nggak peduli orang mau kenal yang ini Islam, Buddha, Hindu, nggak jadi masalah. Yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Ya. Yang mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Ya. Yang juga pengagum Buddha, pengagum Siddhartha Gautama. Ya. Tapi yang bukan pengikut Siddhartha Gautama. Tapi yang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Ya. Yang juga sangat kagum sama Yesus. Ya. Yang salut sekali dengan perjuangan Yesus. Tapi yang bukan pengikut Yesus. Yang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Ya. Ya. Begitu pula yang sangat kagum sekali dengan Siwa. Tapi yang bukan pengikut Siwa. Ya. Ya. Yang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis ini, mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qur'annya, dengan Tripitakanya, dengan Injilnya, dengan Wedanya, dengan Bhagavad Gitanya, itu karya-karya besar. Ya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Ya, ya. Dan yang sangat kagum dengan orang-orang itu. Gitu. Jadi yang udah nggak bisa dibedakan. Ya. Masalah yang Islam, Hindu, Kristen itu urusan Tuhan, bukan urusan. Ya. Lagipun yang kita kaji kan kajian spiritual kan? Iya, kajian spiritual, bukan agama. Agama pun kita kaji dalam kacamata spiritual. Ya. Asumsi Khalid Basalamah dengan Hyang susah ketemunya. Karena Khalid Basalamah berpegang pada dalil atau Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Hyang banyak berasumsi dengan akalnya. Begitu Hyang. Apa yang dia tahu tentang Quran? Apa yang dia tahu tentang kenyataan? Mungkin Khalid berbicara atas nama Quran, tapi ketika dia menjabarkannya, udah pemikirannya sendiri. Begitu Hyang. Iya. Kalau kita ingin tahu kebenaran Quran, bukan lewat menjabarkan, lewat penafsiran pikiran. Ya harus melacak kenyataannya. Ya. Karena apa yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah kenyataan-kenyataan yang sebenarnya. Dan kenyataan itu harus kita lacak. Bukan kita jabarkan, bukan kita tafsirkan. Ya. Maka yang berbicara bukan atas nama akal, tapi atas nama pengalaman. Ya. Itu yang harus diluruskan Hyang. Atas nama pengalaman. Karena kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Kebenaran kitab suci harus kita capai sampai mengalaminya. Ya. Semua kitab suci hanya berisi pernyataan-pernyataan. Ya. Maka untuk mencapai apa yang dinyatakan, untuk mencapai kenyataannya, ya kita harus menemukan kenyataan yang dinyatakan dalam kitab suci. Kalau kitab suci menyatakan api itu panas, ya kita harus sampai menyentuh panasnya api. Bukan hanya sekedar melihat api atau mendengar namanya api. Ya. Begitupun tentang Tuhan. Jangan hanya yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi harus sampai menyentuhnya. Harus sampai mengalaminya. Ya, ya. Itu namanya hakul yakin. Ya. Kalau kita hanya mengkaji kitab sucinya, lewat penafsiran-penafsiran, sampai ubanan, nggak ada artinya apa-apa. Ya, yang. Ya kita harus melacaknya dengan melakukan peningkatan. Ya. Sampai ada 4 tingkatan untuk mencapai titik yang tertinggi. Ya. Ya orang asal mangap mulutnya bisa saja. Ya. Orang-orang yang semacam ini kadang-kadang nggak menyadari kalau perkataannya bisa menyesatkan orang lain, tapi seringkali menuduh orang lain menyesatkan. Ini orang yang super goblok. Sesat, yang dibilang sesat sebenarnya itu seperti apa Hyang? Sesat itu hal yang biasa. Kenapa takut dengan kesesatan? Wong sesat itu namanya nggak tahu jalan. Ya. Kan kalau nggak tahu jalan bisa tanya orang kalau sudah tersesat. Wong yang namanya tersesat itu kan hanya masih salah berpikir. Jangan sampai salah berbuat. Ya. Salah berpikir, salah jalan. Nah, kalau sudah salah berbuat yang bisa merugikan orang lain, nah ini baru nggak benar. Ya. Paling-paling yang disebut sesat kan masih salah berpikir, salah ngomong. Ya. Ya. Kalau sudah salah tindak, nah ini berakibat. Apalagi yang sampai merugikan orang lain ya. Nah itu dia. Hal yang normal, jangan kita berlebihan. Ya. Seperti yang pernah bilang kan, orang yang takut sesat malah nggak bisa kemana-mana, nggak berani kemana-mana. Ya.
Akhirnya dia malah tersesat dalam ketersesatannya sendiri. Ya. Tersesat dalam ketakutannya sendiri. Ya, ya. Nah, iya. Lebih baik berjalan, tersesat daripada nggak berjalan sama sekali. Ya. Oh, kalau kita mau berjalan, sekalipun tersesat, terus berjalan, lama-lama nggak tersesat. Ya. Makin lama makin tahu kita jalan-jalan yang pernah kita lewati dan yang akan kita lewati. Akhirnya tidak tersesat lagi. Ini orang yang berani berjalan tanpa takut tersesat. Ya. Tapi orang yang takut tersesat, belum berjalan sudah nggak berani. Nanti takut tersesat, nggak bisa pulang nanti. Nah, Ya, ya. akhirnya nggak berani kemana-mana. Nah, tersesat nggak dia? Ya. Tersesat dalam pikirannya sendiri. Jadi jangan berlebihan. Apalagi nakut-nakuti orang dengan neraka, dengan surga, dengan neraka, seolah-olah pernah ke neraka saja. Ya. Iya, di mana surga, di mana neraka. Tempatnya itu loh yang di mana ya? Nah, itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Begitu yang. Iya. Kalau tanya sama Hyang di mana tempatnya gitu, ya sama, Hyang juga pengen tanya di mana tempatnya gitu. Yang malah pengen tahu juga ya. Iya, karena apakah tempatnya itu sesudah kematian? Ya. Ya, orang-orang kadang-kadang kan meyakini bahwa itu terjadi nanti kalau sudah kematian. Ya. Berarti tempatnya di kuburan gitu. Atau di mana? Waktu mati kan ditaruh di kuburan tuh. Ya. Ya. No. Masalah surga dan neraka. Kalau kita mau membaca kitab suci secara menyeluruh, ya, keterangan mengenai surga dan neraka di dalam kitab suci itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita harus mampu membaca seluruhnya dengan baik. Di situ akan ditemui pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa semua yang bertentangan itu tidak ada. Begitu yang. Iya. Jadi semua yang bertentangan itu tidak ada. Iya. Yang ada yang berpasangan. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Baik buruk itu bertentangan, tidak ada. Makanya kalau baca kitab suci itu harus menyeluruh. Kalau nggak tahu bahasa Arab atau bahasa asing, baca terjemahannya cukup. Ya. Baca aja udah, dengan kepolosan hati, dengan kejernihan pikiran. Kita akan dapat bimbingan Tuhan. Baca berkali-kali. Jangan cuma dengar dari para kiai atau para pendeta. Ya. Ayatnya cuma dipilih. Kita baca dengan sendiri, baca sendiri seluruh kitab suci itu. Kalau kita percaya dengan Quran, baca Quran secara menyeluruh. Ya. Kita percaya dengan Tripitaka, baca Tripitaka secara menyeluruh. Jangan separuh-paruh, jangan sepenggal-sepenggal, jangan yang kita baca yang kita sukai. Dinyatakan di dalam kitab suci itu bahwa semua yang bertentangan tidak ada. Semua yang bertentangan itu ilusi. Begitu yang. Iya. Dunia dan akhirat juga termasuk ilusi. Surga dan neraka ilusi. Lahir dan mati juga ilusi. Ya. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Jadi kalau kitab suci mengatakan adanya neraka dan surga, itu tidak berbicara tentang tempat. Apa surga dan neraka itu keadaan? Berbicara tentang psikologi. Keadaan atau gimana? Berbicara tentang mentalitas. Mentalitas orang-orang yang miskin dan mentalitas orang-orang yang bersyukur dan mentalitas orang-orang yang selalu mengeluh kekurangan.